Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Tri Okta. Buana Informasi akan menyajikan berita harian teratas yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari buanainformasi.tv. Berita pertama, Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap pria pelaku pembakaran Al-Quran di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pria yang diduga pelaku pembakaran dan penghinaan terhadap Al-Quran. Video pembakaran kitab suci tersebut viral di media sosial. Dalam akun media sosial, disebutkan pelaku ditangkap di Jalan Tanjung Duren Timur 1, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Senin dini hari 24 Mei 2021. Pelaku pembakaran diketahui seorang laki-laki, bukan wanita seperti yang diviralkan. Berita kedua, menolak untuk dicerai seorang suami di Cianjur tega menikam istrinya saat tangani pasien di rumah praktiknya. Imas Mulyani, 40 tahun, seorang bidan di Cianjur, Jawa Barat, tewas di tangan suaminya, Kusnaidi. Peristiwa ini terjadi pada Senin 24 Mei 2021. Pelaku menghabisi istrinya lantaran masalah rumah tangga dan diduga menolak diceraikan. Penusukan terjadi di Kampung Pasirwaru, Kecamatan Haurwangi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Korban yang tengah menangani beberapa pasien di rumah praktiknya tiba-tiba didatangi pelaku. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menusuk korban menggunakan pisau. Usai menikam istrinya, pelaku langsung kabur. Warga dan beberapa anggota keluarga sempat mengejar pelaku, tetapi pelaku telah menyerahkan diri ke Mapolsek Bojong Picung. Hari jamin aja tadi langsung. Biasa ngomong istri. Kalau teman mertua nanti dibunuh. Berita selanjutnya, heboh aksi kejar-kejaran seorang pengemudi mobil terhadap pelaku begal payudara di Jakarta Pusat. Video seorang pengemudi mobil mengejar pemotor yang diduga begal payudara viral di media sosial. Pelaku sempat terjatuh dari motor dan mengelak telah melakukan tindakan tak senonoh tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu pagi 23 Mei 2021 dan menimpa seorang pesepeda wanita. Saat itu sang pengemudi yang bernama Febrian dan istrinya sedang berhenti di dekat Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat. Lihat kejadian tersebut, ia mengira telah terjadi tindakan jambret. Sontak Febrian mengejar pelaku yang ternyata merupakan begal payudara. Pelaku yang berhasil ditangkap sempat mengelak dan menantang warga. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Pusat dan terancam pasal 281 KUHP dengan hukuman 2 tahun penjara. Ibu, kurang ajar, pelecehan seksual, nggak ngaku, lokasi di Kemayoran, jatuh, saya disalahin. Bentar ini, jangan, udah. Udah saya lagi ini bang, ngaku nggak? Iya, aku ngaku. Terus tadi kenapa nggak jujur? Rebat bang. Situ nuduhnya jambret. Terus nggak jujur, bener nggak? Lo bener nggak? Sekarang bener nggak? Bener nggak? harga diri orang. Ini loh. Tahu nggak? Itu lebih parah. Itu lebih parah, tau nggak? Mati saya. Silakan mati saya. Polisi. Bisa-bisanya. Bu, saya saksi bu, ya. Saya saksi tadi saya ngejar. Karena saya lihat ibu, saya lihatnya ibu dijambret. Iya, Ya. karena dia dari samping begitu kan. Diam aja lu. Kalau mau ke polisi, ayo Pak. Ngapain lu matiin dulu di sini lu? Berita selanjutnya, sebanyak 97.000 data ASN gaib teridentifikasi. BKN mengungkapkan ASN fiktif terima gaji dan dana pensiun. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengungkapkan pada tahun 2014 pihaknya menemukan hampir 97.000 data aparatur sipil negara misterius. Ribuan ASN fiktif yang tak jelas wujudnya ini disebut menerima gaji dan dana pensiun.
Data tersebut didapat setelah BKN melakukan pemutakhiran data pada tahun 2014, artinya data misterius ini telah ada sejak pemutakhiran data pertama yang dilakukan pada tahun 2002. Saat ini BKN mencoba berinovasi dengan sistem baru dalam hal pemutakhiran data yang dilakukan dan memperbaharui sistem secara berkala. Berita terakhir, 18 juta vaksin Sinovac tahap 13 tiba di Indonesia. Pemerintah harap vaksinasi tepat pada sasarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir untuk mengikuti acara hari ini, yaitu menyaksikan kedatangan vaksin COVID-19, yaitu vaksin Sinovac sebanyak 8 juta dosis dalam bentuk balek. Pemerintah selalu menjaga ketersediaan stok vaksin agar pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan target tahapan yang telah ditetapkan. Vaksin yang sudah diterima adalah vaksin Sinovac 3 juta dosis, AstraZeneca 6,4 juta dosis, Sinopharm 1 juta dosis, dan dengan kedatangan tahap ke-13 bulk vaksin ini, Sinovac yang hari ini 8 juta dosis, maka secara total telah diterima sebanyak 83,9 juta dosis. Di kesempatan ini, pemerintah selalu memastikan faktor keamanan atau safety, mutu atau kualitas, dan khasiat ataupun efikasi, sehingga tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat dalam menerima vaksin. Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM yang sudah mendapatkan pertimbangan dari para ahli, dari ITAGI, WHO, dan selanjutnya Bapak Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi COVID-19 adalah game changer, yaitu salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Untuk mencapai kekebalan imunitas diperlukan 181,5 juta vaksin atau 70% penduduk Indonesia, 181,5 juta penduduk. Dan di tahap pertama adalah untuk SDM kesehatan, yang kedua untuk lansia dan petugas publik, dan jumlahnya sekitar 40 juta jiwa. Realisasi vaksinasi sampai saat ini adalah 24,9 juta, dengan rincian SDM kesehatan sudah 1,5 juta dosis pertama, dosis kedua 1,4 juta, lansia dosis pertama 3,1 juta, dosis kedua 2,1 juta, dan petugas publik vaksinasi dosis pertama 10,4 juta dan dosis kedua 6,5 juta jiwa. Pelaksanaan tentunya kita perlu percepat, dan tentunya beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah aspek kedaerahan atau geospasial berdasarkan basis baik itu zona merah, orange, dan kegiatan perekonomian. Pemerintah menyambut baik pelaksanaan program vaksinasi yang juga dimulai, yaitu vaksinasi gotong royong melalui Kadin, dan tentunya ini diharapkan bisa dipercepat. Vaksin gotong royong menggunakan Sinopharm, dan ini untuk karyawan dan telah dilakukan untuk 27 perusahaan di 18 fasilitas kesehatan, baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepri, Maluku, dan hingga saat ini telah didistribusikan 21.616 vaksin gotong royong. Nah, tentunya pemerintah berharap bahwa vaksin gotong royong juga ditargetkan bisa ditingkatkan,
dan pemerintah selalu berupaya mensukseskan vaksinasi di Indonesia, dan namun dari tidak hanya vaksin yang diperlukan, namun kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan ini menjadi kunci sukses daripada program vaksinasi, dan juga terus untuk mengintensifkan testing, tracing, dan treatment. Nah, kita harus terus waspada bahwa penyakit ini ataupun COVID itu masih ada, dan juga gelombang kedua dan ketiga terjadi di beberapa negara lain, dan kita terus berharap bahwa kita mampu menangani COVID-19 dan mempercepat atau akselerasi vaksinasi. Dan saya didampingi oleh Pak Menkominfo, Pak Wamen Kesehatan, dan dari BNPB Prof. Wiko, ini menyaksikan kehadiran vaksin hari ini, dan mohon dukungan dari masyarakat agar terus menjalankan prokes kesehatan dan agar masyarakat juga bisa mengikuti dan melaksanakan vaksinasi, dan ini diharapkan agar seluruh partisipasi masyarakat sangat dinantikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Tri Okta beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.